Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam ibadah secara online GPI. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih tetap berdiri, kita akan naikkan pujian. Katakan, ku datang ya Tuhan dalam kerinduan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu datang padamu Bapa, memandang keindahan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taatan setia kepadamu Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, ku datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Katakan, I have decided to follow Jesus. Mari naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 100, ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah sesembahan. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan, berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai dengan 5, ayat 26 sampai dengan 27, dan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3,
ayat 11 sampai dengan 15. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan dan belajar bersama dari firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinannya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami firman tertulis untuk menjadi pedoman hidup kami, hidup Kristiani kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah pelayan-Mu di dalam menjelaskan firman-Mu ini. Tolonglah kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada yang bersama-sama mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menjaga kekudusan seksual. Bagaimana caranya kita menjaga kekudusan seksual? Prinsip-prinsip apa saja yang perlu kita lakukan di dalam kita menjaga kekudusan seksual kita? Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih untuk sesuai dengan firman Tuhan agar ia dapat menjaga kekudusan seksualnya?
Nah, berdasarkan firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama, Tuhan meminta kita untuk terus-menerus menjaga kekudusan seksual kita. Kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kita diminta Tuhan untuk terus-menerus menjaga kekudusan seksual kita. Nah, siapakah kita yang dimaksud di sini? Kita di sini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu orang-orang yang telah menikah dan orang-orang yang belum menikah di dalam tugas menjaga kekudusan seksual yang Tuhan minta. Mari kita tinjau yang pertama, yaitu orang yang sudah menikah harus terus-menerus menjaga kekudusan seksualnya sesuai dengan firman Tuhan. Pernahkah Bapak atau Ibu tertarik atau suka pada seseorang yang sudah menikah? Baik orang itu adalah seorang wanita yang sudah menikah, ataupun seorang pria yang sudah menikah. Pertanyaan sebaliknya juga dapat ditanyakan begini. Apakah pernah seseorang yang sudah menikah tertarik kepada saudara atau saudari? Baik itu orang yang sudah menikah itu pria maupun wanita. Pria yang sudah menikah tertarik kepada saudari yang belum menikah, maupun wanita yang sudah menikah tertarik kepada saudara yang masih single. Dalam hidup kita, saya perkirakan pasti ada ya, 1 atau 2 kali ya. Bisa juga ada yang sering begitu, ditaksir oleh orang lain, mungkin juga naksir orang lain. Nah, Bapak Ibu yang sudah menikah dan yang belum menikah pasti mengalami pengalaman taksir dan ditaksir ini. Konteks pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 sampai 12. Walaupun tadi kita baca hanya beberapa ayat saja. Pada konteks ini, Daud adalah seorang yang sudah menikah. Bahkan istrinya sudah ada 6 dan ada banyak anak. Sedangkan Batsheba atau Batshua juga telah menikah dan menjadi istri seorang prajurit bernama Uria. Jadi Batsua adalah istri sah dari Uria, salah satu prajurit dari pasukan tentara Raja Daud. Pada suatu kali saat biasanya raja-raja keluar berperang sebagai tugas mereka untuk mempertahankan atau memperluas wilayah kerajaan mereka, Raja Daud malah tidak pergi berperang. Ia bersantai-santai di istananya. Raja Daud hanya menyuruh panglimanya, yaitu Panglima Yoab, untuk pergi berperang. Sedangkan ia sendiri pergi tidur siang. Sesudah Raja Daud bangun dari tidur siangnya, yaitu di sore hari, ia berjalan-jalan di atas loteng istananya, yang notabene memang letaknya lebih tinggi daripada rumah-rumah penduduk rakyatnya. Raja Daud bisa melihat jauh ke arah kota, di mana rumah-rumah rakyatnya tersusun kecil-kecil. Secara sengaja atau tidak sengaja, Raja Daud memang sedang melihat-lihat saat itu. Tiba-tiba matanya menangkap pemandangan syur dari atap sebuah rumah, yaitu seorang wanita cantik yang sedang mandi di bak mandi atas rumah. Karena rumah-rumah zaman dahulu pada saat itu memang terbuka bagian atasnya, seperti kubus. Harusnya sih Raja Daud cepat-cepat pergi dan mengalihkan pandangannya atau beranjak dari tempat itu. Tetapi yang terjadi ialah dia malah lihat lagi ke pemandangan syur itu. Lihat lagi dan lihat lagi. Pas juga saat itu memang tidak ada orang yang sedang bersama dia. Karena memang dia sedang sendirian pada waktu itu. Siapa sih wanita cantik itu? Ya karena Raja Daud melihat wanita yang sedang mandi, pastilah dia melihat wanita dengan segala keelokan tubuhnya. Harusnya sih biasa saja ya, karena dia sudah punya 6 istri. Tapi karena manusia sudah tercemar oleh dosa turunan dan dikuasai oleh natur berdosa, dan yang bersangkutan juga pada saat itu mengizinkan dirinya dikuasai atau dipimpin oleh natur berdosanya, ia tambah jadi. Raja Daud yang sudah menikah dan punya 6 istri dan banyak anak ini, juga terpikat wanita yang ditatapnya pada sore hari itu. Langsung saja Raja Daud kirim beberapa orang utusan kepercayaannya yang bisa juga jaga rahasia rajanya. Tentunya perintahnya, cari tahu siapa gadis yang tinggal di rumah itu. Jeng 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 jeng. Nah, informasi Google segera ketemu. Nama gadis itu adalah Batsheba
atau Batshua. Tapi ada catatan pentingnya dan sangat ditegaskan, yaitu dia sudah bersuami. Dia istri dari Uria, prajuritmu. Raja Daud berpikir-pikir sejenak. Namun hatinya telah dikuasai oleh dosa hawa nafsunya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ide jahatnya segera terbersit. Oh, suaminya si Uria sedang pergi berperang untuk waktu yang lama. Jadi wanita ini sendirian di rumah. Jeng, 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 jeng. Walau Raja Daud sudah tahu bahwa Batsheba atau Batshua itu telah bersuami, malah Daud sengaja kirim utusan rahasianya untuk menjemput wanita yang sudah menikah itu untuk dibawa ke dalam istananya. Maka mission impossible menjadi possible. Walaupun hati nurani dan jantungnya berdebar-debar melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat itu, yaitu jangan mengingini istri sesamamu manusia. Keluaran 20 ayat 17. Firman itu sepertinya dilupakan atau diabaikan di saat-saat genting seperti itu. Akhirnya tiba juga si cantik Batshua di kamar rahasia Daud. Mulailah rayuan gombalnya dipraktekkan. Namun herannya, mengapa si Batshua ini tidak menolak ataupun memberontak ataupun melawan titah raja? Apakah karena dia takut kepada wibawa dan pengaruh Raja Daud? Atau sebaliknya, dia malah kepingin jadi simpanan Raja Daud? Atau karena wanita ini sudah kesepian sekian lama karena ditinggal suaminya yang bertugas perang di medan perang? Kita tidak diberitahu alasannya oleh kitab suci. Yang jelas firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 4-5 melaporkan demikian. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari masa menstruasinya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Mulailah Raja Daud kebingungan dan putar otak dengan cepat. Tetapi sangat jahat. Dia mengirim pesan ke medan perang agar prajurit Uria diizinkan pulang. Lalu Daud menjamu prajurit Uria sampai mabuk, menyuruhnya pulang ke rumah untuk beristirahat karena sudah lama berperang. Tetapi Uria tidak pulang ke rumahnya sesudah ia dijamu oleh Raja Daud. Uria, yaitu prajurit yang setia ini, malah bertugas jaga secara bergantian dengan rekan-rekan prajurit yang lainnya, yaitu patroli malam, berjaga di pintu gerbang istana. Pertanyaan kita, apakah di sini Uria sebagai suami Batshua, Uria tahu atau mendengar desas-desus tentang affair perselingkuhan yang istrinya lakukan bersama dengan Raja Daud? Kita tidak tahu. Tidak ada laporan kitab suci mengenai perasaan Uria. Di sisi lain, Raja Daud mendengar kabar bahwa Uria semalam tidak pulang ke rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Raja Daud memanggil Uria kembali dan menjamu dia lagi sampai mabuk. Lalu Raja menyuruhnya pulang untuk bermesra-mesraan dengan istrinya, yaitu Batshua, istri Uria. Namun Uria tidak mau, sebab dia teringat janjinya sebagai prajurit, bahwa tabut perjanjian Tuhan dan kelompok elit pasukan panglimanya sekarang sedang sibuk berperang di medan perang, sedang berjuang membela negaranya. Masakan dia sendiri asik-asik dan santai-santai di rumah bersama istrinya? Di sini jelas bahwa kemabukan Uria lebih saleh daripada kewarasan Raja Daud. Baiklah, kata Raja Daud, besok engkau boleh kembali lagi ke medan perang, kata Raja Daud kepada prajurit Uria. Malam itu Raja Daud menuliskan suatu surat yang isinya adalah perintah kematian untuk Uria. Besok harinya Uria sendirilah yang diminta oleh Raja Daud untuk mengantarkan surat tertutup itu kepada Panglima Yoab. Panglima Yoab menaruh prajurit Uria di barisan terdepan perang, di mana serangan paling intens terjadi. Matilah Uria
bersama dengan prajurit-prajurit lainnya yang menjadi korban politik Daud dan Yoab ini. Batsyua istri Uria berduka mendengar kabar kematian suaminya. Sesudah selesai masa duka sekitar 2 bulan, lalu Daud mengambil Batsyua sebagai istrinya yang ke-7. Namun Tuhan tidak suka apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Tuhan marah dan Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud, menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan menghukum Raja Daud. Di dalam Mazmur 51 kita dapat membaca bagaimana Raja Daud mengakui dosa-dosanya dan pelanggarannya dan meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam narasi kitab suci juga dia berdoa berpuasa supaya anak yang dikandung Batsyua, yaitu dari anak Daud sendiri, tidak mati. Namun Tuhan menghendaki lain. Bila kita bandingkan dengan firman Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, yaitu dari Matius 5:28, firman Tuhan katakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Juga Tuhan pernah berfirman di dalam ke-10 hukum dalam perjanjian lama yang tentu saja Raja Daud sudah sering dengar, yaitu jangan mengingini istri sesamamu manusia, jangan membunuh, jangan berzina. Perintah-perintah itu terdapat di dalam Keluaran pasal 20. Mengapa Daud tega menginginkan dan mengambil istri prajuritnya, lalu berzina dengannya, kemudian merancang pembunuhan atas Uria, suami Batsyua? Tega sekali dia. 3 macam dosa berturut-turut dilakukannya. Padahal Raja Daud bisa saja cari istri lagi tanpa mengambil istri orang lain, karena kedudukannya sebagai raja. Tuhan sangat marah kepada Daud atas kejahatan yang telah dilakukannya. Anak hasil perzinahan itu dikasih penyakit oleh Tuhan sehingga mati. Bagaimana dengan anak-anak Daud sendiri yang telah dewasa? Mereka melihat contoh yang kurang baik dari ayah mereka, yaitu demi nafsu pribadi, nyawa orang lain dan istri orang lain dikorbankan. Dalam kesadaran dan kesengajaan, Raja Daud telah mencoreng kekudusan seksual dan kemurnian dirinya dengan dosa-dosa ini. Sebagai penerapan, Bapak Ibu, tindakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Bapak Ibu yang sudah menikah, marilah kita tetap setia pada pernikahan monogami kita, karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Untuk saudara-saudari yang belum menikah, jangan menjalin hubungan cinta dengan orang yang sudah menikah. Betapapun gantengnya pria itu, walau sudah menikah dan naksir saudari, jangan diterima. Betapapun cantiknya wanita yang sudah menikah itu yang naksir saudara yang masih single, jangan dilanjutkan. Saudari-saudari yang putri, jangan perlihatkan bagian-bagian tubuh kalian kepada pria-pria. Sebab hal itu akan membangkitkan gairah seksual mereka. Dan jika kalian sengaja perlihatkan, mereka secara natur akan menyangka bahwa saudari mengundang mereka. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpakaian yang sopan, yang terlihat pantas, tidak usah mahal, tetapi pantas dan memuliakan Tuhan. Itulah nasihat yang pertama dari firman Tuhan ini, agar kita menjaga kekudusan seksual kita, yaitu kita yang sudah menikah harus terus-menerus menjaga kekudusan seksual kita sesuai dengan ajaran Tuhan. Bagaimanakah nasihat yang kedua dari firman Tuhan ini untuk kita menjaga kekudusan seksual kita? Nasihat yang kedua ialah orang yang belum menikah harus terus menjaga kekudusan seksualnya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya menjaga kekudusan seksual kita ketika kita masih single? Nah, konteks pembahasan firman Tuhan pada bagian kedua ini kita ambil dari kitab 2 Samuel pasal 13 dengan judul perikop yang cukup mengerikan, yaitu Amnon memperkosa Tamar. Ceritanya begini, anak Raja Daud ada banyak, karena istrinya tadi diceritakan ada 6. Sekarang jadi 7, karena ada Batsyua, istri baru, wanita yang dirampasnya secara licik dan jahat dari prajurit yang sederhana yang bernama Uria. Salah satu anak dari Raja Daud bernama Amnon
dari istri pertamanya, anak tertua Daud, yang Daud pikir nantinya akan menjadi raja menggantikan dia. Amnon ini naksir atau suka kepada Tamar, saudari tirinya. Dari satu bapak yaitu Daud, tetapi lain ibu. Tamar ini adalah saudari kandung dari Absalom. Keduanya dari satu ibu yang sama, yaitu putri Raja Gesur, istri Daud. Absalom ganteng sekali. Adiknya Tamar juga cantik sekali. Itu firman Tuhan yang katakan. Amnon anak sulung Daud ini jatuh cinta kepada Tamar, saudari tirinya. Jatuh cintanya ini bukan jatuh cinta yang normal. Dia terobsesi, tergila-gila pada Tamar. Seperti lagu populer zaman dulu yang saya ubah sedikit demikian. Jatuh cinta, berjuta rasanya, tergila-gila. Nah, seperti itu ya, memang orang yang jatuh cinta sampai tergila-gila menganggap orang atau yang dia suka itu adalah seorang yang sempurna 100%. Bahkan mungkin 1000%. Karena sudah tertutup emosinya untuk melihat orang yang disukainya ini sempurna semua karena dia jatuh cinta yang tergila-gila. Kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 2 mengatakan demikian tentang Amnon yang tergila-gila. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudarinya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Memang sih menurut hukum perjanjian lama tidak boleh menikahi saudara satu bapak. Namun Amnon bukan saja merasa terkungkung dengan hukum Taurat ini, malah dia lebih melanggarnya dengan cara memperkosa Tamar. Jadi lebih parah. Itu juga ada andil dari nasihat temannya, yaitu si Yonadab. Yonadab ini saudara sepupunya ya. Yonadab menasihati Amnon agar Amnon pura-pura sakit. Lalu minta izin Raja Daud sebagai bapak mereka agar Tamar disuruh datang ke rumah Amnon. Bikin adonan kue, lalu menyuapi Amnon yang sedang pura-pura sakit agar lekas sembuh. Raja Daudnya kok gampang percaya saja, tertipu oleh kebohongan yang dirancang oleh anaknya sendiri yang terlalu dimanjanya ini, yaitu si Amnon. Kalau kita tinjau Yonadab dan arti namanya, yaitu sepupu si Amnon, arti namanya adalah bagus sekali, yaitu The Lord is noble, Tuhan itu terhormat. Namun yang dilakukan Yonadab atau nasihat-nasihat yang diberikannya kepada Amnon tidak terhormat, malah mempermalukan nama Tuhan. Yonadab ini yang arti namanya adalah Tuhan adalah terhormat, malah Yonadab bertindak sebaliknya. Nah saudaraku, seringkali kita juga punya nama, arti nama kita baik, bagus. Tapi karena natur berdosa kita malah melakukan tindakan yang bertentangan, berlawanan dengan arti nama kita yang bagus itu. Bisakah Bapak Ibu Saudara juga berefleksi tentang arti nama Bapak Ibu sekalian, dan apakah pernah juga kita terjatuh di dalam dosa yang bertentangan dengan arti nama kita? Nah, di sini kita belajar dari firman Tuhan bahwa memang kita tidak boleh mengikuti nasihat teman atau kecenderungan berdosa kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mulailah si Amnon pura-pura sakit. Si Tamar, gadis cantik ini tanpa curiga dan masih polos, datang ke rumah Amnon. Dengan setia dan kasih sayang antar saudara, Tamar membuatkan roti untuk Amnon. Nah, selagi si Tamar bekerja di dapur, si Amnon menatap terus bentuk tubuh Tamar dari belakang. Biasanya orang bikin adonan roti itu lama atau sebentar. Saya pikir waktunya cukup ya untuk Amnon. Dan disinilah Amnon membiarkan matanya dan iblis mengipas kejatuhannya. Matanglah roti buatan Tamar. Walaupun rotinya wangi dan membangkitkan selera makan, tetapi yang menarik hati Amnon bukan mau makan roti buatan Tamar, tapi mau makan tamarnya.
Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Amnon menyuruh semua pegawainya keluar rumah, meninggalkan Amnon dan Tamar berdua sendirian. Lalu selagi disuapin oleh adik tirinya yang masih muda dan polos ini, tiba-tiba Amnon memegang kedua tangan Tamar dengan erat dan terjadilah perkosaan itu. Tamar berteriak melarang Amnon, namun Amnon sudah menggila dan tenaganya lebih kuat daripada Tamar yang berusaha melawan. Tamar berkata, "Jangan Kak, jangan lakukan hal bodoh ini. Lamar saja aku pada ayah. Pasti ayah dalam hikmat seorang raja akan memberikanku jadi istrimu. Jangan permalukan dirimu sendiri dalam masyarakat kita. Engkau calon raja ganti ayah." Tetapi apa yang terjadi? Penjelasan logis Tamar tidak masuk ke akal sehat Amnon yang sudah kesetanan dengan pikiran kotornya dan niat memperkosanya yang sudah sejak lama dipeliharanya. Maka menangislah Tamar. Nah, penerapan bagi kita, saudari-saudari yang putri, hindarilah situasi-situasi yang sepi dan membahayakan dirimu. Gunakan ketegasanmu, tamparanmu, dan jika bisa, ilmu bela dirimu jika saudari berada dalam situasi ini. Kiranya Tuhan menghindarkan engkau dari situasi-situasi seperti ini. Kembali kepada cerita Amnon dan Tamar. Sesudah Amnon memperkosa Tamar, malah si Amnon berteriak, menyuruh Tamar pergi, mengusirnya dari rumah Amnon. Tamar tentu saja tidak mau dan memohon dengan sangat supaya Amnon tidak mengusirnya, melainkan menikahinya. Sebab jika Amnon tidak menikahi Tamar, Tamar akan jadi hinaan di dalam budaya orang Yahudi, dalam budaya orang Ibrani seumur hidup Tamar. Dan tidak akan ada pria yang mau menikahi Tamar. Firman Tuhan dalam 2 Samuel 13 ayat 15 berkata, "Sekarang rasa cinta Amnon berubah drastis menjadi rasa benci yang amat sangat dan rasa jijik terhadap Tamar." Katanya tadi cinta, sekarang malah jadi berbalik benci dan jijik. Tadi cinta tergila-gila, sekarang jijik yang amat sangat. Ini bukan cinta, ini nafsu bejat untuk melayani ego sendiri. Kalau cinta sejati tidak akan menyakiti atau memperkosa pasangannya dan rela menunggu sampai pernikahan yang kudus. Tapi Amnon berteriak kepada para pegawainya, "Bawa keluar perempuan ini, keluar dari rumahku, kunci pintu di belakangnya." Bapak ibu saudaraku, Amnon tidak lagi menyebut Tamar dengan namanya yang indah, melainkan menyebut Tamar dengan frasa perempuan ini. Begitu hinaan yang diberikan oleh Amnon kepada Tamar. Dia hanya menyebut Tamar dengan sebutan perempuan ini. Padahal arti nama Tamar adalah pohon palem yang indah. Dan arti nama Amnon adalah faithful atau setia. Di mana kesetiaanmu, Amnon? Boro-boro setia, Amnon telah merenggut kesucian seksual Tamar, sekaligus membunuh keceriaan batin dan semangat hidup Tamar. Tamar pulang dengan sedihnya, dan budaya saat itu, Tamar menaruh debu di atas kepalanya, merobek-robek jubah indahnya, yaitu jubah yang dipakai oleh putri-putri raja. Itu adalah tanda duka cita yang amat sangat. Tamar pulang, tapi bukan ke rumah atau ke istana Raja Daud, di mana berkumpul putri-putri Raja Daud yang lain. Dia tidak berani pulang ke sana. Kenapa? Karena hatinya sudah rentan akan hinaan, akan ejekan, akan sesuatu tuduhan yang akan lebih menghancurkan batin dan jiwa Tamar ketika dia dicibir oleh saudari-saudarinya bahwa dia telah tidak suci lagi. Maka Tamar pulang ke rumah kakak kandungnya, yaitu Absalom. Ini berarti Amnon telah mengukir hari kematiannya sendiri.
Sebab suatu hari nanti Absalom akan membalas dendam kepada Amnon, saudara tiri satu bapak lain ibu ini. Absalom juga marah kepada Raja Daud ayahnya. Sebab selama 2 tahun lewat, Raja Daud tidak juga menghukum Amnon atas kekejaman yang Amnon lakukan terhadap Tamar. Dengan demikian, Raja Daud tidak menunjukkan kasih kepada anak putrinya sendiri, yaitu Tamar, yang telah diperkosa Amnon. Absalom akhirnya main hakim sendiri terhadap Amnon, juga memberontak terhadap ayahnya, yaitu Raja Daud. Aplikasi atau solusi, seharusnya Amnon menikahi Tamar, walaupun hukum perjanjian lama melarang pernikahan sebapa. Sebab Amnon telah melanggar hukum itu dengan lebih parah, yaitu dengan memperkosa Tamar. Ada bagian lain dari firman Tuhan, yaitu dari Ulangan pasal 22 ayat 29b, menjadi solusi untuk kasus ini, yaitu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh perempuan itu pergi. Tapi anehnya, selama 2 tahun berikutnya, Amnon tetap bersikeras tidak mau mengakui perbuatan kejamnya itu, dan tidak minta maaf ke Tamar, tidak juga menikahinya. Amnon sengaja melewatkan waktu untuk melupakan dosa kejahatannya. Sampai waktunya tiba, ia terbunuh di tangan kakak kandung Tamar, yaitu Absalom. Kemudian Absalom lari ke Gesur, yaitu kakeknya yang berada di luar wilayah Israel, sehingga Daud tidak dapat ke sana. Absalom lari selama 3 tahun. Lalu sesudah itu Absalom kembali lagi ke Israel, malah untuk memberontak terhadap Daud ayahnya. Absalom memberontak juga dengan meniduri gundik-gundik Daud di atas sotoh istana. Sama saja, Absalom juga meneruskan dosa-dosa seksual ayahnya. Rusak semua satu keluarga karena tidak menjaga kekudusan seksual sesuai firman Tuhan. Mengenai pengampunan, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus itu, Dia yang telah mati di kayu salib untuk menyucikan kita yang berdosa, sebab Dia telah mati ganti kita yang berdosa. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya yang dilayakkannya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebagai penerapan bagi kita, kita perlu berhati-hati juga terhadap genogram keluarga kita sendiri. Genogram adalah silsilah keluarga yang menggambarkan faktor biologis, psikologis, sosiologis individu kita dan keluarga kita dalam 3 generasi. Genogram dapat menggambarkan siklus hidup keluarga, dapat menggambarkan penyakit keluarga, dan juga hubungan antar anggota keluarga. Secara khusus pada bagian ini kita soroti secara rohani. Kita telah jatuh ke dalam dosa dan mewarisi dosa turunan. Jadi di dalam genogram keluarga kita, termasuk kecenderungan individu kita sendiri, ada dosa-dosa tertentu yang pernah muncul dan merusak tatanan psikososial rohani keluarga kita. Bisa muncul lagi oleh kita sebagai individu keturunan dari genogram keluarga kita. Kita harus berhati-hati terhadap genogram keluarga kita sendiri. Kita harus berhati-hati atas potensi kemunculan dosa yang sama yang pernah muncul dan akan berulang di dalam genogram keluarga kita. Mari kita minta Tuhan Yesus Kristus menjaga kita. Kita serahkan diri kita terus-menerus kepada Tuhan di dalam kita menjaga kekudusan seksual kita. Demikianlah kita sebagai orang-orang yang belum menikah menjaga kekudusan seksual kita, yaitu dengan terus taat sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, baik orang-orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah,
kita semua harus terus menjaga kekudusan seksual kita sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita terus menjaga kekudusan seksual kita dengan menaati firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan diri kami masing-masing, keluarga kami, individu-individu dalam keluarga kami, pernikahan kami bagi kami yang setelah menikah, maupun sanak saudara kami, anak kami, atau siapapun, atau diri kami sendiri yang belum menikah, kami serahkan kekudusan seksual kami kepada Tuhan. Pimpinlah kami semua ya Tuhan, jagalah kami. Kami mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan mau taat kepada firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakanlah Engkau. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui QR atau nomor rekening yang tertera atas nama Yayasan Muria. Kita iringi dengan pujian, Kuserahkan pada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Aku tunduk padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia. Terima aku ya Yesus.
Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepadamu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi. Juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus. Baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini.
kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes 15 ayat 4. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.